Zainal Farabi dari kelas BPIB Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bahayanya merokok. Dari kalian di sini siapa yang suka merokok? Saya Pak. Kenapa kakak merokok? Karena enak. Terus udah. Kakak kebetulan. Kalau kakak rokok gimana kak? Pusing. Kakak ini nggak merokok ya? Kenapa? Dia suka. Biasanya anak remaja ngerokok belum? Saya juga enggak. Ya, di sini saya akan jelaskan tentang bahayanya merokok. Merokok merupakan aktivitas yang berdampak merugikan bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ketika kita merokok itu yang rugi bukan hanya kita juga merugikan orang lain. Contoh kayak kita pas lagi nongkrong gitu merokok, kita nongkrong sama masalahnya nggak merokok, dia juga ibaratnya dia merokok pasif, dia kasihan, dia paru-parunya juga kena padahal dia merokok. Jadi merokok itu sangat bahaya untuk semuanya gitu. Dan selanjutnya efek dari perokok yang paling utama itu kena paru-paru, kesehatan kita. Jadi paru-paru kita itu apabila dibelek dalam kesehatan itu jadi hitam gitu, kayak gak bagus lah untuk kesehatan paru-paru. Selanjutnya merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, khususnya kanker paru-paru, stroke, penyakit paru obstruktif, penyakit jantung, koroner, dan gangguan pembuluh darah. Merokok itu menyebabkan berbagai banyak penyakit. Jadi jangan merokoklah untuk menjaga kesehatan kita. Nah, saya di sini akan menjelaskan kandungan dalam sebatang rokok. Dalam sebatang rokok itu ada 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi satu batang rokok itu 4.000. Kalau kita rokok satu bungkus dalam satu hari itu banyak sekali. Berapa itu? 4.000 ibarat satu bungkus itu ada 12 bungkus 12 batang, berarti 4.000 tinggal 15. Berapa itu? 10 juta penyakit kayaknya itu banyak dalam tubuh kita. Dalam rokok itu ada kandungan, salah satunya bernama karbon monoksida. Karbon monoksida adalah yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini bisa mengalami koma atau bahkan meninggal. Nah, tadi dalam kandungan rokok itu ada karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini tidak memiliki rasa dan bau. Dan akibat terburuknya kita bisa mengalami koma atau bahkan meninggal. Jadi rokok itu sangat bahaya untuk kita dan orang di sekitar kita. Yang selanjutnya ialah kandungan dalam rokok, yaitu nikotin. Nah, nikotin ini nggak terlalu berbahaya, tapi dia memiliki efek candu yang sangat kuat. Karena dalam rokok itu kan ada nikotin. Nikotin itu membuat kita menjadi candu gitu. Lah, yang membuat kita mau merokok terus itu gara-gara efek nikotin ini. Dia itu kayak memiliki efek candu yang sangat kuat. Kalau kita tidak merokok kayak ada yang kurang dalam diri kita gitu. Ya, yang selanjutnya tar. Ya, dalam rokok itu kan kalau dalam bungkus itu kan ada nikotin 0, berapa, ada tar, ada 32 lah. Itu tar itu salah satu bahan kimia yang sangat berbahaya dalam rokok. Tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di gigi dan jari-jari. Jadi kayak membedakan orang yang merokok atau tidak merokok itu mudah. Kita lihat dari giginya dan gusinya. Biasanya kalau orang merokok itu kan kuning ya sini ya, walaupun sudah gigi itu tetap kuning
tetap kuning. Lah itu biasanya dia rokok. Selanjutnya, saya ini mempunyai 7 tips untuk berhenti merokok. Yang pertama, kalian itu harus bertekad bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau kita merokok, kita sakit, yang repot siapa? Orang lain kan? Nah, kita janganlah menyusahkan orang lain itu. Berhentilah merokok. Yang kenali waktu dan situasi. Ibarat gini kan kata orang-orang, merokok itu enaknya habis makan kan? Iya enggak? Iya enggak Mas? Ya. Kamu yang sering rokok habis makan enak enggak kalau merokok? Enak banget ya? Sedap nikmat. Nah, itu kan waktu dan situasi yang enak banget buat rokok lah. Kita hindari dari itu. Kalau bisa kita puasalah Senin untuk menghindari dari waktu merokok itu. Jadi habis makan apalah, minum es teh, makan permen gitu. Selanjutnya berolahraga lah. Kita itu biasanya kan merokok itu kalau di waktu santai ya Mas ya Dini ya. Mas Dini merokoknya pas waktu kapan biasanya? Setiap saat. Enggak, maksudnya setiap kapan, apa habis makan, apa pas lagi nyantai, apa pas ngerjain tugas gitu. Ya pas pengen aja. Oh pas pengen ya. Jadi gitu. Mas Deni mending apa kalau pengen ngerokok itu mending olahraga aja, mending olahraga kayak push up, sit up, pull up gitu. Karena olahraga itu lebih baik Mas Deni daripada merokok. Merokok merusak kesehatan, sedangkan olahraga dapat membuat kita menjadi kuat, kuat gitu. Kita bisa membantu orang-orang lain, biar kita bisa menjadi kuat. Yang selanjutnya, mintalah dukungan keluarga dan sahabat. Kayak kita minta dukungan kepada orang tua untuk kamu curhatlah, mah gimana ya mau berhenti rokok gitu. Kalau saya mau merokok tolong diingetin. Terus kita minta sahabat-sahabat, kalian jangan merokok ya. Rokok itu tidak baik untuk kesehatan karena dapat merusak paru-paru, dan rokok itu tidak kita sendiri yang kena, orang lain juga kena, karena orang lain nanti terkena asapnya. Lah dia itu jadi perokok pasif, dia nggak merokok tapi terkena paru-parunya. Yang lebih bahaya itu perokok pasif biasanya, karena dia menghirup doang tapi nggak ngeluarin gitu, ibaratnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, konsultasi dengan dokter. Ya kita ke dokter, dok bagaimana ya cara saya berhenti merokok gitu. Terus nanti dokternya ya dengan cara ini begitu saja. Ya terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Di sini saya akan memberikan saya akan meluangkan waktu Anda untuk memberikan apa saja gitu, kayak kalau belum mudeng dengan materi-materi yang saya sampaikan, silakan dipertanyakan gitu aja. Saya mau bertanya Pak. Ya gimana Mas? Benar. Faktor apa yang menyebabkan remaja merokok? Faktor apa yang menyebabkan remaja merokok? Nah, remaja ini kan biasanya kan lagi zaman seger-segernya ya, dia baru keluar dari masa kecil. Ibarat dia di pertengahan kan, masa kecil, remaja, terus dewasa. Remaja ini biasanya faktor-faktornya itu pertama karena lingkungannya dia kayak temannya merokok, keren, masa gua nggak merokok kayak gitu. Terus kayak ibarat pandangan remaja itu, wah merokok itu keren, kayak sudah menjadi dewasa banget. Padahal kan merokok nggak baik ya untuk kesehatan. Karena apa? Kalau merokok itu yang lebih bukan kita doang. Kamu belum kerja udah gaya gitu, beli rokok, habisin orang tua, habisin duit orang tua untuk beli rokok gitu. Faktornya itu sih karena lingkungan lah yang paling menonjol dari remaja itu merokok. Oke, paham. Silakan bertanya. Saya bagaimana cara menghindari merokok bagi remaja? Ya, untuk menghindari rokok bagi remaja kan biasanya mereka merokok karena faktor lingkungan ya. Cara menghindarinya kita pilih lingkungan yang sehat. Contoh mainnya sama Mas Alan karena dia nggak merokok. Itu kalau main sama Mas Bobo gitu kan dia merokok, kayak kita nanti kalau mau bilang jangan ngerokok, nanti kita dikatain apa sih lu sok-sokan banget bilang-bilangin gua ini duit gua gitu. Ya faktornya kita harus mencari lingkungan yang sehat Mas. Cari lingkungan yang sehat. Jika ada
waktu luang kan biasanya enak buat merokok. Nah, itu kita lebih baik buat hal yang positif seperti mengaji atau olahraga atau apalah, membaca buku, melihat YouTube itu lebih baik daripada merokok. Tapi ya jangan lihat YouTube-nya jangan keseringan gitu aja. Ya, saya tutup materi penjualan ini. Mohon maaf ya bila saya ada kesalahan Mas ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa kembali.